Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung Smart Governance. Pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 81 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, saya Afifah Amalia Zahra, calon analis keuangan pusat dan daerah di bidang anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas. Kantor BKAD berada di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Setelah kurang lebih 4 bulan saya bekerja, saya menemukan masalah yang perlu diselesaikan di BKAD, khususnya di bidang anggaran, yaitu masih kurang optimalnya penyusunan APBD. Hal ini dikarenakan belum adanya panduan visual di tim anggaran BKAD serta kurangnya koordinasi dan monitoring tahapan penganggaran di tim anggaran BKAD. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya mengaktualisasikan dengan judul penggunaan flowchart untuk mengoptimalkan alur penyusunan APBD di tim anggaran BKAD Kabupaten Banyumas. Untuk mengaktualisasikan ide tersebut, saya membaginya ke dalam 5 kegiatan. Kegiatan pertama, menyusun rencana kegiatan penyusunan flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Dengan tahapan pertama, menentukan tujuan dan sasaran kegiatan. Tahapan kedua, menganalisis kebutuhan dan sumber daya. Tahapan ketiga, menyusun rencana kegiatan secara rinci. Tahapan keempat, mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada mentor. Dan tahapan kelima, merevisi rencana kegiatan. Kegiatan kedua, menganalisis kebutuhan informasi sebagai bahan penyusunan flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Dengan tahapan pertama, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Tahapan kedua, melakukan penghimpunan informasi yang diperlukan. Tahapan ketiga, menganalisis kelayakan dan kelengkapan informasi. Tahapan keempat, mengkonsultasikan informasi kepada mentor. Dan tahapan kelima, menyusun ringkasan informasi sebagai dasar flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Kegiatan ketiga, menyusun flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Dengan tahapan pertama, menyusun kerangka alur flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Tahapan kedua, mengidentifikasi kebutuhan pada setiap tahapan flowchart APBD Kabupaten Banyumas.
tahapan ketiga, berkoordinasi dengan rekan kerja dan mentor. Dan tahapan keempat, merevisi dan menyempurnakan flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Kegiatan keempat, mensosialisasikan flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Dengan tahapan pertama, mengkonsultasikan flowchart APBD kepada mentor untuk dicetak. Tahapan kedua, mencetak flowchart APBD dalam bentuk banner. Tahapan ketiga, memasang banner flowchart APBD di tempat strategis. Dan tahapan keempat, melakukan sosialisasi terkait flowchart APBD sebagai panduan penyusunan APBD Kabupaten Banyumas kepada tim anggaran BKAD. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi serta menyusun laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap implementasi flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Dengan tahapan pertama, mengkonsultasikan daftar kuesioner kepada mentor. Tahapan kedua, membuat kuesioner via Google Form sebagai sarana evaluasi. Tahapan ketiga, membagikan tautan evaluasi kepada pihak yang bersangkutan. Tahapan keempat, menghimpun dan menganalisis hasil evaluasi. Dan tahapan kelima, mengkoordinasikan laporan evaluasi kepada mentor. Berikut ini testimoni dari pengguna banner flowchart APBD Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul selaku mentor dari peserta Latsar CPNS tahun 2025 atas nama Afifah Aminah Zahra dari bidang anggaran, badan keuangan dan aset daerah. Selaku mentor, saya telah melakukan pendampingan, memberikan arahan, serta memfasilitasi peserta selama proses dan pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Pendampingan ini dilakukan mulai dari tahapan identifikasi isu, perumusan gagasan kreatif, penyusunan rencana aktualisasi, hingga pelaksanaan dan penyusunan laporan. Selama proses aktualisasi, saya menilai bahwa serta telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsinya di lingkungannya, kemampuan menganalisa masalah baik di unit kerja maupun di lingkungan BKAD sendiri. Penerapan nilai-nilai berakhlak baik dalam komunikasi, kolaborasi maupun pelaksanaan kegiatan, serta tanggung jawab dalam penyelesaian tugas dan rangkaian tahapan kegiatan aktualisasi sesuai jadwal. Kegiatan yang dipilih juga relevan dengan kebutuhan unit kerja dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola internal. Dengan ini, saya menyatakan bahwa laporan aktualisasi yang disusun oleh peserta telah melalui proses bimbingan dan layak untuk diajukan dalam seminar aktualisasi Latsar CPNS 2025. Saya mendukung penuh penyampaian laporan tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter ASN. Saya berharap pengalaman aktualisasi ini dapat menjadi dasar bagi peserta untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, serta profesionalitas dalam melaksanakan dan tugas sebagai ASN. Semoga nilai berakhlak dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pernyataan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarullan Kusumasari. Saya Kepala Bidang Anggaran di BKAD Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan testimoni terkait banner flowchart penyusunan APBD yang baru saja dipasang di ruang kerja bidang anggaran. Sebagai bagian dari aktualisasi peserta Latsar CPNS atas nama Afifah Amalia Zahra. Banner ini telah dirancang untuk menjadi panduan visual bagi seluruh tim. Tim
anggaran dalam memahami tahapan dan alur penyusunan APBD secara lebih jelas dan secara terstruktur. Sejak dipasang banner ini, memudahkan koordinasi antar anggota tim, mendukung proses monitoring penyusunan APBD, menjadi alat bantu visual yang efektif terutama pada saat rapat koordinasi, dan membantu pegawai baru maupun existing staff untuk memahami alur kerja tanpa harus membuka dokumen tebal atau mencari referensi tambahan. Saya memberikan apresiasi kepada peserta aktualisasi yang telah berinisiatif mengembangkan dan menghadirkan media pembelajaran visual ini. Inovasi sederhana seperti banner flowchart ini memberikan nilai tambah dan mendukung kelancaran proses kerja di bidang anggaran. Saya berharap banner ini dapat terus digunakan dan diperbaharui sesuai kebutuhan, sehingga menjadi bagian dari budaya kerja kita yang lebih tertib, informatif, dan kolaboratif. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian laporan aktualisasi dan habituasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.